Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nela Takia Sapitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal periodik dan perpetual pada soal UTS persediaan. Sebelumnya saya sudah membuat coret-coretan, yaitu periode perpetualnya dan periode fisiknya. Langsung saja saya akan menjelaskan jurnalnya. Perusahaan tanggal 1 Januari itu memiliki saldo awal 4 rim yang seharga 20.000. Maka totalnya 80.000. Pada metode perpetual ini tidak jurnal sama halnya dengan metode fisiknya periodik, tidak ada jurnalnya juga. Selanjutnya pada 15 Januari perusahaan membeli sebanyak 20 rim seharga 25.000. Totalnya 500.000. Jurnalnya pada metode perpetual yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 500.000. Sama untuk jurnal dari fisiknya, persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 500.000. Selanjutnya, 4 Februari perusahaan memakai 10 rim. Karena kita menggunakan metode FIFO, first in first out, maka yang saldo awal kita akan gunakan terlebih dahulu, yaitu 4 rim seharga 20.000, totalnya 80.000, dan kita ambilkan dari 15 Januari sebesar 6 rim, yaitu seharga 25.000, totalnya 150, dijumlahkan pengeluarannya, bebannya 230.000. Untuk jurnalnya pada metode perpetual yaitu beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 230.000. Metode fisiknya tidak di jurnal. 20 Februari perusahaan membeli sebanyak 25 rim yaitu dengan harga 26.000. Jadi totalnya 650.000. Untuk jurnalnya pada metode perpetual yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 650.000. Metode fisiknya yaitu jurnalnya sama, persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 650.000. 15 Maret perusahaan memakai sebanyak 10 rim. Kita langsung ambilkan dari persediaan tanggal 15 Januari yaitu sebesar 10 rim berharga 25.000, totalnya 250.000. Jurnalnya pada metode perpetual yaitu beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 250.000. Untuk metode fisiknya yaitu tidak di jurnal. Selanjutnya 4 April itu perusahaan memakai sebanyak 5 rim. Kita ambilkan dari sisa yang persediaan tanggal 15 Januari banyak 4 rim, harganya 25.000 dengan total 100.000. Yang 1 rim kita ambilkan dari stok tanggal 20 Februari. 1 rim yaitu 26.000. Jadi totalnya yang dipakai itu 126.000. Pada metode perpetual, jurnalnya itu beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 126.000. Untuk metode fisiknya yaitu tidak di jurnal. Pada tanggal 22 April, perusahaan memakai lagi sebanyak 3 rim. 3 rim itu kita ambilkan dari stok tanggal 20 Februari seharga 26.000, maka dikalikan totalnya jadi 78.000. Untuk jurnal pada metode perpetualnya itu beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 78.000. Untuk metode fisiknya itu tidak di jurnal, karena kalau kita memakai itu pasti di metode fisiknya tidak kita jurnal. Selanjutnya tanggal 7 Mei perusahaan membeli sebanyak 10 rim dengan harga 25.000, totalnya itu menjadi 250.000. Untuk jurnal perpetualnya yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 250.000. Sama tercatat dalam jurnalnya persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 250.000. Selanjutnya tanggal 23 Mei perusahaan membeli lagi 10 rim dengan harga 27.000 sehingga totalnya 270.000. Untuk jurnalnya
perpetual, yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 270.000. Sama untuk metode fisiknya, yaitu persediaan kertas pada kas di bendahara pengeluaran sebesar 270.000. Lalu tanggal 13 Juni perusahaan memakai sebanyak 15 rim, yaitu langsung diambilkan dari saldo tanggal 20 Februari sebesar 15 rim yang berharga 26.000 dikalikan jadi 390.000. Untuk jurnalnya pada metode perpetual, yaitu beban persediaan pada persediaan kas sebesar 390.000. Metode fisiknya yaitu tidak di jurnal karena kita sekali lagi memakai. Untuk yang terakhir, perusahaan memakai kertas sebanyak 10 rim, yaitu kita ambilkan dari saldo yang 20 Februari itu sisa 6 dengan harga 26.000, total 156.000, dan sisanya 4 rim kita ambilkan dari stok tanggal 7 Mei yaitu dengan harga 25.000. Jadi 4 rim dikalikan 25.000 totalnya 100. Jadi semua 10 rim itu kita menggunakan 256.000. Untuk jurnalnya sendiri yaitu beban persediaan pada persediaan kertas sebesar 256.000. Metode fisiknya itu tidak di jurnal karena kita memakai. Selanjutnya kita akan menghitung total beban persediaan pada metode perpetualnya. Karena beban, jadi apa yang sudah kita pakai. Yang pertama kita memakai pada tanggal 4 Februari, kita memakai sebesar 230.000 ditambah dengan 15 Maret 250.000 dan ditambah 4 April 126.000. Dan kita memakai pada tanggal 22 April sebesar 78.000, selanjutnya 3 Juni 390.000, dan yang terakhir kita memakai 25 rim sebesar 256.000. Jadi totalnya beban yang kita pakai itu 1.330.000. Untuk yang metode fisiknya yaitu nilai persediaan awal ditambah dengan nilai pembelian yang perusahaan beli itu dikurangi dengan jumlah persediaan akhir dikalikan dengan harga belinya. Di sini persediaan awal perusahaan 4 rim yaitu pada 1 Januari sebesar 80.000 ditambah dengan pembeliannya pada 15 Januari sebesar 500.000 ditambah 20 Februari 650.000 ditambah lagi 7 Mei 250 lagi, yang terakhir ditambah dengan 23 Mei 270.000. Maka hasilnya untuk persediaan awal dan pembelian itu 1.750.000 dan jumlah persediaan akhirnya 420.000. Jadi ditambahkan hasilnya 1.330.000. Jadi perpetual dan metode fisiknya itu balance. Selanjutnya kita akan mencari jumlah persediaan akhirnya, yaitu dengan rumus jumlah persediaan awal ditambah dengan jumlah pembelian lalu dikurangi dengan yang perusahaan pakai. Yang pertama, saldo awalnya 4 unit pada 1 Januari ditambah dengan pembelian kita pada 15 Januari 20 unit ditambah 20 Februari 25 unit, 10 unit pada 7 Mei, dan 23 Mei itu 10 unit. Totalnya 69 unit. Untuk jumlah pemakaiannya itu kita memakai pada tanggal 4 Februari sebanyak 10 unit, 15 Maret 10 unit, ditambah 4 April itu 5 unit, 22 April 3 unit, 13 Juni 15 unit, dan yang terakhir 25 Juli itu kita memakai 10 unit. Totalnya 53 unit. 69 unit dikurangi dengan 53 unit sama dengan 16 unit. Total jumlah persediaan akhir yang perusahaan miliki yaitu 16 unit. Sampai di sini penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.